sama matanya. Ini, waduh, ini alif bata ini nih hurufnya. Tuh, hah? Nggak gampang. Siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini. Hah? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tanda tangan the group the front ini. Nah, ya. Bagaimana bismillahnya? Pakai bahasa apa? Delok dice dong. Hah? Coba lihat semua YouTuber dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia ini. Ya, sudah? Paham? Paham enggak? Udah jelas? Nah, ini coba taruh lagi. Mahal harganya. Apalagi saya bikin kamusnya. Waduh. Apalagi bahasa Suryani, bahasa Imbrani, bahasa Ajam, apalagi kita membacakan Injil, Taurat, Zabur, Quran, apalagi bahasa Jabur. Mungkin disesatkan mungkin. Ya. Hah? Bahasa Suryani aja sudah diginikan, apalagi pakai bahasa langsung dari Allah. Hati-hati kamu ya. Hah? Terus kamu katanya ahli Quran. Ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, tapi apa-apa. Ya, tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah ora ketara masalah. Akhirnya kiai ngomong ngono ya ora, hafid ngomong ngono ya ora. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok Yes, saya serahkan aja cerita proses Masya Allah, habis pangeran gitu ya rapopo. Ini kalau ada rapopo, nyatanya Allah ya rapi. Bukan di sepuro nopo. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar, tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ro'a anna ghairahu utiya afdala minhu faqad istasghara ma'a'dhamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kita berjumpa lagi di sini di channel Sahabat Orchid dengan keadaan sehat walafiat, dan buat saudaraku mudah-mudahan tetap selalu dalam dilimpahkan rahmatnya ya. Dan oke, di sini di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Baha. Di sini Gus Baha menyampaikan pentingnya memahami Al-Quran dengan benar, tidak seperti sebelah ini yang itu Muhammad Gufron, itu seolah-olah dia paham Al-Quran tapi nol besar. Maka dari itu mari kita simak kajiannya dari beliau yaitu Gus Baha. Mohon simak sampai akhir selesai biar tidak gagal paham dengan apa yang disampaikan daripada beliau yaitu Gus Baha. Mari langsung saja kita simak penjelasannya atau videonya. Let's go. Semua muhibbin yang saya cintai, ini kemarin saya agak lama menjawab karena masih sibuk ngaji kilatan, di mana ada para kiai memang mengajar full ketika Ramadan, beberapa kitab, beberapa literatur, tapi alhamdulillah ini masih ada sisa-sisa energi untuk ikut ngaji bareng di acara Santri Gaeng. Saya paling ingin dan paling sangat ingin di mana di Ramadan ini banyak membaca Quran, baik membaca secara qiraatan ya, karena membaca ayat-ayat Quran itu sudah ibadah, meskipun tidak paham nilainya sudah ibadah, atau syukur-syukur membaca dan menjadi bimbingan. Saya beri contoh
membaca meskipun nggak paham itu baik. Saya beri contoh begini. Ada orang yang semalaman itu jagungan sama keluarga, bercengkrama ringan. Ya bercengkrama saja, mungkin cerita masa lalu, cerita lucunya cucu atau lucunya anak. Tapi di malam itu ditulis oleh malaikat bahwa malam itu keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, tidak ke tempat-tempat yang maksiat. Ini pentingnya ngaji. Jadi saya lama kali ngaji usul fikih sama aganya Yasin, Yasin Menjuber. Di antara kebaikan agama ini adalah meninggalkan kemungkaran. Meninggalkan itu sesuatu yang nggak butuh modal. Kalau kita untuk dapat pahala sholat itu kita harus sholat. Untuk pahala haji kita harus haji. Tapi ada kebaikan yang kita tidak perlu modal, yaitu tarkul mungkar, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya kita bercengkrama dengan keluarga, asik. Kalau dalam bahasa santri ya santri gayung, guyon-guyon sama teman, sama tetangga. Tapi efek dari itu atau min lawazimi dzalik, efek dari itu pasti saat itu juga kita tidak maksiat. Tahu-tahu sudah pagi, kita tidak menyaksikan maksiat di keramunan, tidak macam-macam. Nah kira-kira juga seperti itu. Kalau orang baca Quran tidak paham, setidaknya dia menyibukkan diri dengan kalamullah, dengan sesuatu yang baik. Efek dari itu pasti saat itu tidak maksiat. Sehingga kalau ada orang tanya, kenapa Gus baca Quran tidak paham kok dapat pahala? Satu, jawabannya itu kalamullah. Nomor dua, sebagian kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang gampang. Maka di antara kelebihannya Ramadan itu ada kalimat, ada naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu sudah ibadah. Filosofinya gimana? Di mana-mana orang tidur itu ya tidak nyuri, tidak ngerasani orang, tidak menggosip, tidak melihat hal-hal yang maksiat. Jadi tidur punya nilai positif, tarkul mungkarat. Saat tidur Anda berarti meninggalkan semua keburukan. Jadi, nah kedua, ini yang lebih utama lagi, syukur-syukur bacanya itu paham. Paham itu artinya ngerti ya, sesuai kapasitas masing-masing. Saya ini mulai kecil sampai sekarang masih ngaji Quran, juga masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Di antara cara-cara Allah untuk menjelaskan manusia itu pakai al-amsal. Al-amsal itu maknanya analogi yang mudah dipahami manusia. Sehingga di surat Waqiah misalnya, kita dari surat-surat yang terkenal, Allah itu dengan sangat mengharukan, padahal Allah adalah Tuhan. Jadi dengan sangat mengharukan ngendikan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Bu ya, kalau nyembah yang perlu disembah itu bu yang punya reputasi menciptakan. Intinya Allah itu ingin mengajari kita. Pertama Allah cerita tentang kualifikasi jadi Tuhan. Itu Allah sangat fair sekali. Kita misalnya baca di awal juz 26. Allah mempersilahkan orang berpikir terbuka sampai Allah ngendikan qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Oke, Anda silahkan mempertuhankan selain saya, kata Allah. Oke, Anda silahkan mempertuhankan selain Allah. Tapi aruni madza khalaqu minal ardi. Lalu yang kalian pertuhankan itu reputasinya apa ketika langit diciptakan? Aruni madza khalaqu minal ardi. Orang-orang yang kalian tuhankan itu reputasinya apa ketika bumi saya ciptakan? Misalnya orang kafir Mekah menyembah Lata, Uzza, Hubal. Apa mereka ikut menciptakan bumi? Orang Mesir dulu menyembah Fir'aun. Apakah Fir'aun ikut menciptakan bumi yang lahirnya saja di bumi? Oke, saudaraku semuanya, jangan cuma berhenti di sini karena sangat penting sekali kita mengaji, karena pentingnya mencari ilmu itu beliau menyampaikan sangat penting sekali. Maka dari itu kita selesaikan kajiannya sampai akhir selesai. Let's go. Sehingga terus dengan kesadaran-kesadaran itu
orang akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam cerita-cerita di tafsir, salah pahamnya Fir'aun itu belum sembuh atau tidak mau sembuh ketika Nabi Musa ditanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan semesta alam itu siapa Musa? Nabi Musa menjawab, "Rabbus samawati wal ardi," yang nuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles begini. Soal bumi kata Fir'aun, "Ma'alim tulakum min ilahi ghairi." Setahu saya jalan-jalan di mana-mana dituhankan saya. Karena pas itu Fir'aun penguasa Mesir. Nah soal Tuhan langit kata ini yang paling parah dari Fir'aun. Juga bahaya bagi kita. Saya ulang lagi, juga bahaya bagi kita. Dia bilang ke Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun yang bagian nangani bangunan. "Ya Haman ibnili sorhal la'ali abdul asbab." Haman, saya bikinkan piramida yang setinggi-tingginya. Saya mau naik ke sana. Kemudian saya ingin melihat Tuhannya Musa. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Saya akan melihat Tuhannya Musa. Apa betul ada di langit? Nah ini sama-sama repot. Saya katakan bahaya bagi kita begini. Andaikan Fir'aun itu berkeyakinan Tuhan kita di langit dan dia naik betul, itu pasti tidak melihat Allah. Kita yang Muslim saja tidak bisa melihat Allah, apalagi Fir'aun. Dan kalau tidak melihat, dia akan berpikiran Tuhan itu tidak ada. Ini kan repot. Padahal dia bikin piramida itu supaya melihat Tuhannya Musa. Sementara Fir'aun tidak akan mungkin melihat Tuhan. Kita saja tidak mungkin, apalagi Fir'aun. Maka di sini dibutuhkan kecerdasan. Ini pentingnya nabi. Nabi itu di antara sifatnya harus fatona, punya kecerdasan. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi definisi Tuhannya langit dan bumi itu Fir'aun masih nggak mau sembuh dari kesesatannya. Akhirnya Nabi Musa beralih argumentasi. Dan itu cukup menyudutkan Fir'aun, yaitu dengan mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yaitu yang menuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Akhirnya di komunitas itu, di rapat itu, karena pas itu banyak pengawalnya, juga banyak punggawanya, kalau sekarang mungkin ya banyak kabinetnya. Tuhan itu siapa? Musa, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu separuh dari pengawal Fir'aun itu banyak yang Islam. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti nenek moyangnya itu tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir, ada tahun kelahirannya, ada KTP-nya, ada mungkin aktenya. Nah ini kan jadi aneh. Makanya nyifati Tuhan dengan istilah Tuhanmu dan yang nuhani leluhur kamu. Mereka baru tersentak sadar ya, kalau Fir'aun Tuhan banyak Tuhannya siapa? Tuhannya aja baru lahir kemarin. Nah itu termasuk argumentasi yang mematahkan keangkuhan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu juga cara-cara kita untuk mendekatkan Allah lewat membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu qiraatan wa tadabburan, membaca secara kita baca, atau ya syukur-syukur dia ngenang. Yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Tidak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Menghafal Quran ditambah uang di alpa. Apa artinya hafal Quran itu numpak ondal sampai numpak itu cakap goblok ini. Itu ya akal, itu bahaya. Kowe sampai ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdal ketimbang Anda. Ini fakotistas loro dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kolonis biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya beda, tak suka. Gelem yang ini dia, gelem yang saya kecewa ya karmu, kecewa ya karmu. Dunia, ya memang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang
terus gak nikmati Quranannya udah. Ya, tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Sepedi wae. Ya memang harus la tamuddanna nopo ainaika ila ma mata'na bihi azwajan min zahratil hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga itu mek pengenan serawe. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah atau di mana saja, ngerti tonggo di sapi 10 atau di mobil 10, CNAE wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10 dan punya masalah 10, karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara hafal 10 juz itu tidak ada hisab. Itu kan kita terjadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enak tangga mobilnya 10 dunia. Terus kamu katanya ahli Quran itu sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia itu apa? Ya, tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah saya ketara masalah. Akhirnya kiai ngomong ngono yora hafid ngomong ngono yora tapi kita, saya yang masih waras ngomong ngono kok yes bisa terserahkan aja cerita bisa terus masya Allah sih habis pangeran gitu ya rapopo ini gue harus pokoknya tanya Allah ya Rabbi gue di sepuro loh. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar, tradisi seperti itu tidak benar. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdala minhu faqad istasghara ma'a'dhamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering habis. Bukan karena saya sufi, saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, mobil ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng hidup ini biasa. Soalnya yang penting kabelillah wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, kemudian kamu baca Quran, Qulillah sumadharhum fi khawlihim yalah. Qulillah menghadapi apa saja Muhammad, kul katakan Muhammad Allah bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Sumadharhum fi khawlihim ya biar mereka kayak itu. Sementing qulil baru paham. Nah, tapi nak mental lemes duniawi, rawong ibu Jawa iri, rawong suga iri kabeh iki maca Quran, Qulillah ya ora paham. Peradabannya seperti itu terus maca Qulillah sumadharhum fi khawdihim. Terus tinggalkan mereka, malah ke protes gak pengen tinggalkan gimana Gusti, itu mitra dagang saya, mitra politik saya, kok disuruh tinggalkan saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa coba ya rusak. Ayatnya Qulillah sumadharhum maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku semuanya, kita sudah merampungkan atau menyelesaikan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Bah, kurang lebih 14 menit. Walaupun kita cuma ngaji di lewat YouTube seperti ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dalam apa yang disampaikan daripada beliau, yaitu Gus Bah, dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh keberkahan. Mungkin begitu saja buat sahabat-sahabatku yang baru bergabung di channel ini atau melihat channel ini. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar apa? Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV. Terima kasih buat saudaraku semuanya. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.